Halo, apa kabar kalian, sehat lah ya? Kembali lagi di channel Fanalan Movie. Kali ini kita akan mereview film dari Filipina berjudul Death of a Girlfriend. Film ini akan menceritakan tentang seorang gadis muda bernama Christine. Dirinya adalah remaja yang masih duduk di bangku SMA. Namun naasnya suatu hari Christine, gadis cantik ini, ditemukan tewas tak bernyawa di tengah hutan. Waduh, kasihan sekali ya. Lantas apa penyebab kematian dari si Christine ini? Dari kasus tersebut ada 3 tersangka yang kemungkinan salah satu dari mereka lah pembunuh si Christine. Ya udah, tanpa basa-basa lagi kita langsung aja ke ceritanya. Intro. Film dibuka memperlihatkan Christine, gadis muda yang sangat cantik. Namun sayangnya umur Christine tidaklah panjang. Dia ditemukan tewas dibunuh di tengah hutan. Lantas siapakah pembunuh dari Christine? Lalu scene berpindah memperlihatkan 3 orang tersangka yang kemungkinan salah satu dari mereka adalah pembunuhnya. Yang pertama adalah Alonzo, teman satu sekolahnya Christine. Dan yang kedua adalah si penjaga hutan yang juga sering bertemu dengan Christine saat sedang patroli. Lalu yang ketiga adalah si kakek petani. Nah, si kakek ini juga sering bertemu dengan Christine saat dia sedang mengumpulkan kayu di tengah hutan. Oke, dari sini kalian sudah bisa menebak siapa kira-kira pembunuhnya. Kalau bisa luar biasa kali lah memang skill detektif kalian ya, Wak. Oke, kita lanjut dulu aja ya. Polisi kemudian menginterogasi mereka bertiga secara terpisah. Pertama si Alonzo, dia menjelaskan bahwa dirinya adalah pacar si Christine, Wak. Alonzo menjelaskan dia baru berkenalan dengan Christine belum lama ini. Dia baru aja pindah ke daerah ini yang sebelumnya tinggal di kota. Awal mula perkenalan Alonzo dengan Christine ya di sebuah halte bus. Di situ Christine menyapa Alonzo sambil membakar rokoknya. Alonzo terlihat seperti cowok yang agak pemalu ya, Wak. Tapi dari keterangan Alonzo, Christine adalah gadis yang ramah. Singkat cerita, Christine memutuskan untuk tidak naik bus dan memilih mengambil jalan pintas melalui hutan untuk pergi ke sekolahnya. Christine lebih sering lewat situ ya, sekalian dia bisa rokokan sambil jalan ya kan. Jadi Alonzo dan Christine pun berjalan bersama melewati hutan untuk pergi bersekolah. Setelah hari itu, Alonzo dan Christine pun semakin dekat. Hari demi hari, Alonzo dan Christine sering berjalan bersama ke sekolah melewati hutan. Mereka berdua bertukar cerita dan membuat Alonzo menyukai Christine. Ya sebaliknya juga, Christine juga menyukai Alonzo, Wak. Tidak lama dari situ akhirnya mereka berdua pun jadian. Lalu Christine menjelaskan mereka harus menutupi hubungan mereka atau backstreet, Wak. Ya hal itu dikarenakan orang tua Christine melarangnya untuk pacaran. Mereka juga nggak boleh chattingan atau teleponan juga. Alonzo pun tidak keberatan sama sekali dengan kondisi itu dan menjalani hubungan dengan Christine. Beberapa hari pun berlalu, terlihat Alonzo dan Christine semakin dekat, Wak. Mereka berdua semakin hari semakin saling mencintai. Suatu hari mereka berdua berjalan bersama seperti biasanya di tengah hutan. Tak lama kemudian si penjaga hutan lewat dan langsung tuh si Alonzo dan Christine berpura-pura menjauh agar nggak ketahuan. Nah jadi si penjaga hutan ini udah lama kenal sama Christine, begitu juga dengan orang tuanya si Christine, Wak. Makanya itu Christine langsung saja jaga jarak dengan Alonzo, takut si penjaga hutan cepu ke orang tuanya ya kan, Wak. Oke lanjut, si penjaga hutan bertanya ke Christine apa dia baik-baik aja karena dia merasa lelaki yang baru pindah ke sini itu seperti mengintit Christine. Tapi Christine mengatakan dia baik-baik saja. Lalu si penjaga hutan menawarkan Christine tumpangan jika dia mau. Kayaknya si penjaga hutan ini nyari kesempatan juga ya kan, Wak. Sore kali dia kurasa nengok si Christine, gadis SMA yang masih belia ini. Hahaha. Lanjut, Christine pun menolak tawaran itu dan memilih untuk tetap berjalan kaki saja. Ya jadi mau nggak mau si penjaga hutan pun pergi dari situ. Nah karena si penjaga hutan sudah pergi, Alonzo pun langsung menghampiri Christine. Melihat kondisi hutan yang sepi dan suasana yang mendukung, mereka berdua pun tidak menyia-nyiakan kesempatan dan langsung beradu kulit, Wak. Hingga akhirnya Alonzo membawa Christine ke kosannya untuk menyelesaikan kegiatan mereka berdua yang gantung tadi. Ataulah kalian kan, Wak. Dan ternyata itu adalah mimpinya Alonzo. Dia pun terbangun dari mimpi yang nikmat tadi. Karena kangen, Alonzo langsung mengirimkan pesan ke Christine bahwa dia sangat kangen dengan Christine, Wak. Antara kangen sama engas emang beda tipis ya kan, Wak. Nah begitulah cerita dari Alonzo dan keterangannya kepada polisi. Jadi dari versi ceritanya si Alonzo ini, dia menuduh si penjaga hutan adalah pelaku pembunuhan Christine tadi. Karena Alonzo sering melihat penjaga hutan mengganggu Christine. Setelah mendengar keterangan dari tersangka pertama yaitu si Alonzo, polisi kemudian meminta keterangan dari si penjaga hutan yaitu tersangka kedua. Jadi dari keterangan si penjaga hutan, dia merasa tidak pernah mengganggu Christine, malah dia peduli dengan Christine, Wak. Si penjaga hutan malah berprasangka bahwa pembunuh Christine adalah si petani. Hal itu karena si penjaga hutan sering memergoki si petani menguntit Christine yang sedang lewat di tengah hutan. Bahkan karena kesalnya si penjaga hutan juga pernah mengusir si petani dan melarangnya mengambil kayu di daerah itu. Dia merasa si petani ini ada niat buruk pada Christine, Wak. Penjaga hutan mengakui kenal dengan Christine dari kecil, bahkan berteman baik dengan orang tuanya Christine.
Oke, jadi sampai di sini keterangan dari si penjaga hutan, yaitu tersangka kedua. Nah, sampai sini berarti ada dua perbedaan cerita antara si penjaga hutan dan Alonzo tadi ya. Menurut si Alonzo, Christine sering diganggu oleh si penjaga hutan. Kalau dari versi si penjaga hutan, dialah yang melindungi Christine selama ini. Jadi sampai di sini udah bisa kalian tentukan siapa kira-kira pelakunya, Wak? Ya jangan dulu lah, masih ada satu tersangka lagi yang belum kita dengar ya kan? Oke, lanjut. Polisi kemudian menanyai tersangka ketiga, yaitu si petani. Nah, si petani menjelaskan kejadian yang dia lihat. Suatu hari si petani melihat si penjaga hutan sedang mengganggu Christine. Dia juga gak senang dengan si penjaga hutan karena sering mengusirnya saat mengambil kayu di tengah hutan. Jadi saat itu dia melihat Christine diganggu oleh si penjaga hutan. Kemudian dia mencoba menegur si penjaga hutan tersebut. Nah, saat berjalan ke arah mereka, ternyata si penjaga hutan udah pergi dan Christine langsung disamperin oleh Alonzo. Nah, melihat Alonzo yang sepertinya anak baru yang datang dari kota, jadi si petani berniat menjual daun ubi haram padanya. Tahu kalian daun ubi haram kan, Wak? Nah, ini dia daun ubi yang haram itu, yang kalau dihisap itu bisa bikin kita ngefly gitu, Wak. Nah, itu dia daun genjes. Nah, si petani menawarkan padanya daun genjes, siapa tahu dia mau ngudut barang ceweknya ya kan. Dia menjual barang itu dengan harga miring, Wak. Si Alonzo pun yang tahu harganya jauh lebih murah dibanding di kota langsung membelinya. Nah, karena mendapat kesaksian bahwa si Alonzo membeli barang tadi dari si petani, lantas Alonzo pun mengakui hal tersebut. Namun polisi tidak terfokus pada barang haram itu ya. Polisi ingin tahu apa yang dia lakukan setelah membeli barang tersebut dari si petani. Kemudian Alonzo pun memberi keterangan lanjutan pada polisi. Dia mengatakan mengajak Christine untuk ngudut daun genjes bareng di tempat yang lebih sepi. Ya udah tuh, mereka berdua pun ngefly bareng ya kan. Karena udah ngefly, Alonzo dan Christine pun melanjutkan dengan beradu kulit di atas dedaunan kering, Wak. Setelah selesai beradu kulit, mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Lalu di rumah, Alonzo tetap mengirimkan pesan pada Christine. Meski Alonzo tahu Christine tidak akan membalas pesannya karena mereka backstreet ya. Keesokannya Alonzo pun kembali mengajak Christine ke tempat kemarin untuk ngudut bareng lagi bersamanya. Nah, di sini Christine dan Alonzo menikmati waktu bersama lagi sambil ngefly bareng. Sampai akhirnya Christine tertidur di situ dan Alonzo ngefly dan menghambur-hamburkan dedaunan di atas Christine sambil mengatakan bahwa dia sangat mencintai Christine. Keesokan paginya Alonzo seperti biasa menunggu Christine di halte bus. Namun yang anehnya Christine tak kunjung datang juga. Sampai akhirnya dia mendengar teriakan dari tengah hutan. Dia melihat si penjaga hutan sedang mengejar si petani dan melihat ada asap tak jauh dari situ. Alonzo pun mendatangi sumber asap itu dan dia sangat kaget saat tahu itu adalah jasad Christine yang dalam kondisi terbakar dan terikat. Tidak hanya itu, jasadnya juga tidak menggunakan pakaian, Wak. Udah kejam kali ya. Alonzo pun sangat kaget dan langsung menghubungi polisi saat itu juga. Di sini Alonzo meyakinkan pihak polisi bahwa pembunuh dari Christine adalah antara mereka berdua, yaitu si petani ataupun si penjaga hutan. Setelah mendapat keterangan lengkap dari si Alonzo, polisi menanyai si penjaga hutan bagaimana kronologi kejadian saat jasad Christine ditemukannya. Kalau versi si penjaga hutan, saat itu dia sedang patrol dan melihat asap di tengah hutan, Wak. Kemudian si penjaga hutan menghampiri tempat itu. Nah, di situ dia melihat si petani sedang mengambil barang-barang dari jasadnya Christine. Si penjaga hutan pun sangat emosi dan langsung mengejar si petani. Lalu si petani pun langsung kabur. Nah, di saat itulah dia bertemu dengan Alonzo dan mengatakan si petani telah membunuh Christine. Oke, jadi begitu kira-kira keterangan dari si penjaga hutan ya, Wak. Lalu yang terakhir, polisi meminta kronologi kejadian dari si petani saat dia menemukan jasadnya Christine. Si petani menjelaskan dalam pengakuannya bahwa dia melihat si penjaga hutan yang sedang memperkaos si Christine dan dia juga yang membunuh Christine dengan pistolnya. Nah, karena si petani hanya punya pisau dan dia sangat ketakutan. Lalu si penjaga hutan menyadari kehadiran si petani lalu mengejar dirinya. Lantas si petani yang sangat takut pun langsung kabur, Wak. Nah, begitulah keterangan dari si petani, Wak. Oke, jadi polisi sudah mendapatkan keterangan mereka semua, berikut juga hasil dari olah TKP-nya. Dari semua bukti dan kesaksian yang dikumpulkan, polisi pun mengamankan si petani karena terbukti bersalah. Nah, tapi dia bukan terbukti bersalah karena membunuh Christine, Wak. Dia salah karena telah memberikan keterangan palsu pada polisi. Karena tidak ada penembakan dengan pistol seperti yang dijelaskan tadi. Si petani juga ditangkap karena memang menjual barang haram tadi dan mencuri barang dari jasad korban. Nah, sekarang tinggal 2 tersangka pelaku pembunuhan Christine yang sebenarnya. Jadi kira-kira siapa sebenarnya, Wak? Jadi dari kedua tersangka ini, polisi berhasil membuktikan bahwa pelaku pembunuhnya adalah Jadi pelaku pembunuhnya adalah si Alonzo, Wak. Dan si penjaga hutan bersih dan tidak bersalah. Loh, kok bisa kayak gitu ya? Mari kita jelaskan. Ternyata dari hasil olah TKP dan kesaksian dari guru sekolah tempat Christine bersekolah, polisi mendapatkan informasi bahwa Alonzo tidak pernah bersekolah di situ. Apply-nya Alonzo ditolak oleh sekolah tersebut, Wak.
Tidak hanya itu, polisi juga tidak menemukan HP-nya Christine di TKP. Tapi polisi telah memeriksa HP-nya Alonzo dan memang benar tidak ada satupun pesan Alonzo yang dibalas Christine. Yang sepertinya Alonzo telah menyembunyikan handphonenya Christine. Jadi banyak keterangan Alonzo yang tidak sesuai tadi, Wak. Dan sekarang mari ku ceritakan kejadian yang sebenar-benarnya, Wak, sama kalian. Dimulai dari awal Alonzo bertemu dengan Christine. Sebuah halte, memang benar Christine menyapa Alonzo duluan. Tapi dia tidak mengajak Alonzo berjalan bersama ke sekolahnya melewati hutan, dia malah ingin pergi sendiri. Christine sebenarnya malah risih karena Alonzo mengikuti dirinya. Christine juga berusaha menghindari Alonzo setiap harinya, Wak. Bahkan dia juga tidak memberikan nomor HP-nya, melainkan Alonzo yang meminta nomor Christine ke mamanya Christine. Nah dari situ Christine benar-benar risih dengan Alonzo, apalagi dia sering menelpon dan mengirimkan pesan pada dirinya. Tapi nggak pernah sekalipun Christine merespon Alonzo. Suatu hari Christine seperti biasa berjalan dan Alonzo mencoba mendekatinya lagi. Namun sama aja Christine berusaha menghindarinya terus. Lalu si penjaga hutan yang sering berpapasan dengan mereka menanyai Christine. Ini Christine malah mengaku bahwa Alonzo agak aneh. Dia merasa risih dengan adanya Alonzo, Wak. Oleh karena itu si penjaga hutan mencoba menegur Alonzo untuk memberinya peringatan. Keesokannya Christine berjalan seperti biasa dan Alonzo tetap lagi-lagi mengikutinya. Nah di sini Christine meminta Alonzo untuk tidak memberitahukan siapapun kalau dia merokok. Tentu saja Alonzo mengiyakannya. Nah, Alonzo menawarkan sesuatu yang lebih mantap lagi selain rokok, ya, Wak. Dia menawarkan Christine daun genjes yang baru saja dia beli dari si petani. Lantas Christine pun yang tertarik dengan tawaran itu ikut bersama Alonzo kali ini. Christine pun kemudian bolos dan menghabiskan waktu bersama dengan Alonzo di tengah hutan sambil ngudut bareng bersamanya, Wak. Setelah itu mereka berdua pulang. Keesokannya Christine terbangun dan melihat banyak sekali pesan dan panggilan tidak terjawab dari Alonzo. Tapi ya seperti biasa dia menghiraukannya. Singkat cerita, Christine pun berjalan lagi ke sekolah dan Alonzo kembali datang dan menawarkan Christine ngudut bareng lagi, Wak, bersamanya. Lalu kali ini Alonzo udah gak tahan lagi melihat kemolekannya Christine. Dia mencoba mendekati Christine namun Christine berusaha melawannya. Karena sudah di ujung hasrat, jadi Alonzo pun memperkaos Christine dan memukul Christine karena melawan. Melihat Christine sekarat, jadi entah sadar atau enggak, Alonzo menusuknya beberapa kali hingga dia tewas. Kemudian Alonzo menutup jasadnya Christine dengan dedaunan dan membakarnya di situ. Wah, kejam kali ya. Inilah karena terlalu terobsesi ya kan sampai hilaf kayak gini. Makanya cantik itu pun berbahaya loh, Wak. Bisa memancing orang berbuat tidak waras. Jadi begitulah kira-kira. Nah jadi jangan kalian kira enak kali jadi cantik itu ya, wahai para wanita di bumi ini. Oke lanjut, keesokan paginya si petani menemukan jasadnya Christine. Namun dia hanya menutupinya dengan dedaunan lalu mengambil dompetnya Christine, Wak. Nah di saat itulah si penjaga hutan melihat dia dan mengejarnya. Nah udah lengkap ya, begitulah cerita sebenarnya, Wak. Dan pelaku yang sebenarnya adalah si Alonzo ini. Mukanya culun tapi beringas sekali ya kan. Oke jadi sekian dulu cerita dari The Death of a Girlfriend. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.